Shalom jemaat sekalian, selamat hari Natal bagi setiap jemaat di rumah masing-masing. Kita bersyukur walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, kita bisa bertemu secara online. Dan mari hari ini, di hari Natal ini kita mau bersuka cita bersama. Kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Apapun keadaan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan tetap baik. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Kita mau nyatakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Mari jemaat sekalian nyatakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Mari nyatakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, beri hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari jemaat saya ajak untuk bangkit diri di tempat masing-masing. Yang kita mau katakan kembali lagi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
tanganmu dan katakan Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari nyatakan dengan segenap hatimu Hosanna. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Sekali lagi nyatakan Hosanna. Tuhan kita, saya undang hambanya untuk membuka dalam doa. Biarlah ibadah Natal malam hari ini boleh terjadi atas berkat pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah serta damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang sungguh sangat baik bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Kau telah berkati bimbing pimpin kami dalam kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Juga memasuki di bulan Desember ini. Demikian juga di hari Natal ini, oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bimbing pimpin kami Bapa di dalam kami memuji, menyembah Engkau. Demikian juga belajar kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh otoritas kuasa Tuhan melingkupi memberkati kami semuanya. Urapi penuhi kami Roh Kudus. Segala otoritas kuasa kegelapan roh jahat, bahalam berkat kutuk, sakit, penyakit, ini jahat, kebodohan, kemiskinan, kemalasan, ketidaktahuan, kesombongan, saat juga kami putuskan. Kami patahkan, tolak Engkau dari kehidupan kami. Demikian juga dari pelayanan. Sehingga sungguh Roh Tuhan bekerja, berkarya. Dan hidup kami saat ini seperti di sorga. Pelayanan kami, ibadah kami seperti di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah kemurahan hati Tuhan limpah-limpah bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur berdoa padamu saja Bapa. Menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkaulah yang kami tinggikan, agungkan, sembah. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan nyatakan hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Mari kita nyatakan lagu ini bersama-sama. Mari sama-sama katakan hai. Hai, siarkan di gunung, di gunung
Mari kita terus giat dalam memberitakan firman Tuhan. Dan mari kita terus semangat dalam memuji Tuhan. Mari kita menyatakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita akan nyanyikan bait kedua dari lagu ini. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakar. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakar, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dalam anak yang kecil, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Mari kita berikan seru-seru kepada Tuhan kita. Sungguh luar biasa penyertaan-Nya dalam hidup kita. Sungguh setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya Tuhan kita. Mari jemaat sekalian, sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan jiwa kita untuk duduk tenang, tinggal diam di dalam hadirat-Nya. Kita mau nyatakan, kami mau menyembah nama Tuhan seperti kawanan domba gembala yang berkumpul memuji Engkau di saat Kau lahir. Kami mau berhimpun, kami mau berkumpul dan menyembah-Mu Tuhan. Amin. Mari jemaat menyatakan, hai mari. Hai mari berhimpun
naik kepada Tuhan kita. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Jemaat, mari kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar firman. Bapa yang baik, Engkau benar Tuhan. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu, Allah yang melakukan mujizat-mujizat-Mu Bapa. Dan pada malam Natal ini kami mau kembali Tuhan, melihat mujizat-Mu di dalam kehidupan kami semua yang mendengar pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan akan membuka hati semua Tuhan yang mendengar pada sore hari ini, menjamahnya sehingga mereka semua mendapatkan ketenangan, kedamaian. Karena Natal adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan Engkau Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan baru, damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan. Tapi Engkau Tuhan akan memberikan buat semua yang kami mendengar pada malam hari ini. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau yang di dalamku tidak terbatas. Engkau akan Tuhan menjamah dan menerjemahkan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan mendapatkan lagi sesuatu yang baru Tuhan daripada-Mu untuk menjalani, memasuki tahun 2021, untuk menjalani Tuhan hari-hari yang ke depan dengan penuh keyakinan, dengan tetap setia dan tetap mengucap syukur kepada-Mu. Mari Bapa, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara kekasih yang dalam Tuhan, luar biasa Tuhan kita dahsyat, ajaib dan menakjubkan dan mengagumkan. Amin. Walaupun pada Natal ini tidak seperti biasa Natal-Natal yang sebelumnya, tetapi kita percaya walaupun kita hari ini belum bisa untuk bertemu muka dengan muka, tetapi kita bisa bertemu dalam kasih-Nya Tuhan. Bahwa satu waktu nanti kita akan bertemu muka dengan Yesus kita, Raja kita. Hari ini kita akan menyiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Natal adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 14, dia mengatakan di sini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Natal adalah kesukaan besar buat seluruh bangsa, karena Tuhan datang ke dunia. Ya, Tuhan datang ke dunia untuk menyelesaikan semua masalah kita. Masalah terbesar manusia adalah apa? Adalah dosa. Dosa tidak bisa digantikan dengan darah binatang. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan darah Yesus Kristus yang mulia, yang menyelesaikannya di kayu salib. Sebab itu dia harus datang ke dunia, ya. Dia datang ke dunia dan dikatakan kesukaan besar kepadamu, dikatakan kepadamu untuk seluruh bangsa. Dan hari ini kita akan mengalami kesukaan besar itu. Dan kesukaan besar itu bukan kita dapat dari dunia, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang menjadi manusia, karena tidak ada jalan lain untuk datang ke dunia, sehingga dia karena tujuannya untuk menyelamatkan manusia, maka dia menjadi manusia. Saudaraku yang kekasih, Natal identik dengan sukacita. Kalau kita lihat di mal-mal ya, di kantor-kantor semuanya udah semua ornamen-ornamen yang begitu meriah, begitu sukacita. Karena Natal adalah kesukaan besar. Padahal peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa yang penuh kesengsaraan, yang penuh yang beresiko buat Maria. Ya, kita baca di dalam Lukas 1 dikatakan ayat 30. Dikatakan malaikat, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, Maria dikatakan beroleh kasih karunia. Tetapi kenyataannya apa? Dikatakan di sini, Maria
mesti memberikan masa depannya. Umur Maria masih 16 tahun, 17 tahun. Tetapi dia mau mengatakan di sini bahwa kehendak-Mu lah yang jadi. Dikatakan malaikat, jangan takut karena kau beroleh kasih karunia. Maria bisa mengatakan, saya masih umur 16 tahun. Jangan saya deh yang hamilin, saya yang ngasuh aja nanti. Nanti kalau dia udah gede saya asuh aja, tetapi jangan saya yang menghamilkannya. Tetapi Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa yang beresiko, yang mempermalukan Maria. Tetapi Maria berani mengambil keputusan karena dia sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, kehendak-Mu yang jadi karena aku ini hamba-Mu. Beroleh kasih karunia. Ya, dikatakan di sini Lukas 1 ayat 30, maaf, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya ya, pada waktu hamil 9 bulan Maria mau melahirkan, mau mencari penginapan, dia ditolak semua. Nggak ada yang mau terima dia. Tapi dikatakan di sini malaikat katakan beroleh kasih karunia. Bisa aja Maria katakan, kenapa Tuhan? Kan beroleh kasih karunia, kenapa ini nggak ada penginapan yang untuk menerima aku yang sudah mau siap untuk melahirkan? Ini yang saya katakan kepada jemaat, yang kasih kepada semua yang mendengar pada hari ini. Beroleh kasih karunia bukan berarti semua itu lancar, semua itu baik-baik aja, ya. Jangan pikir hidup bersama Tuhan itu semuanya keadaan mulus, semua orang cocok denganmu persis seperti apa yang kau inginkan. Bahwa kalau semua beroleh kasih karunia itu bahwa kita nggak akan mengalami masalah. Tapi yang mau Tuhan katakan, pasti ujung-ujungnya pasti indah. Karena kita tahu kita adalah anaknya Tuhan Yesus. Kita serupa, segambar dengan dia. Nah, kalau kita serupa, segambar dengan dia, Bapak kita aja dihina. Dia juga diolok-olok. Maria juga mengalami seperti itu. Tetapi kalau dia bisa kuat, bisa tetap setia. Karena apa? Karena dia percaya. Karena dia tahu bahwa apa yang dijanjikan firman Tuhan, ya dan amin, dan pasti akan terjadi. Saat ini mungkin kita merasakan saat-saat pandemik ini, Natal yang kita biasanya setiap bulan ini udah penuh dengan acara Natal demi Natal, acara semualah yang kita biasakan lakukan setiap bulan Desember. Tapi Natal ini Tuhan masih izinkan kita sehat, masih bisa bersama keluarga, dan kita bisa juga menikmati ibadah dalam live streaming, dalam online. Itu adalah suatu yang luar biasa juga dari Tuhan. Seperti yang dikatakan, beroleh kasih karunia. Karena kita bisa sehat, karena kita bisa hidup hari ini, karena kita bisa bersama keluarga hari ini. Kita banyak momen-momen bersama keluarga kita hari ini yang biasanya kita sibuk di sana kemari, tetapi Tuhan bilang bahwa Natal tahun 2020 ini kamu punya waktu yang banyak kepadaku. Kamu punya waktu untuk mendengar firman-Nya Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk menyediakan waktu untuk Dia. Karena Tuhan katakan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ibrani 13 mengatakan ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji, kalau Dia berjanji, Dia pasti menepatinya. Kalau manusia yang berjanji, bisa dilupakan, bisa terlupa. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia akan menepati semua janji-janjinya. Dan pada saat ini, mungkin di malam Natal ini, kita merasa sepertinya, Tuhan kok begini-gini aja, apa yang terjadi, apa yang akan kuhadapi di tahun 2021 ini. Mungkin masih ada masalah yang belum diselesaikan. Tapi hari ini Lukas 1 mengatakan, kesukaan besar kepadamu untuk seluruh bangsa. Karena hari ini telah lahir juru selamat. Karena Tuhan datang ke dunia ini, Dia mau menyelesaikan semua masalah kita. Dia datang ke dunia ini karena Dia tahu manusia tidak dapat menyelesaikan dosa. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa hanya karena Tuhan Yesus. Manusia butuh pengampunan. Dan karenanya Dia datang ke dunia. Bahwa manusia butuh untuk dosanya diampuni. Karenanya Dia datang
menjadi manusia karena tujuannya kepada manusia. Dia lahir di palungan, menandakan bahwa Tuhan Yesus itu rendah hati. Dan hari ini Tuhan mau katakan, damai sejahtera aku berikan padamu, yang dunia tak dapat berikan, bagi orang yang berkenan kepadanya. Kita mau jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa masalahmu sebesar dan seberat apapun, Tuhan katakan, aku sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dan seperti Maria katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita setia kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal tantangan yang kita alami. Tetapi Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita belajar dari Maria, sesakit-sakitnya apa yang dialami, ya, dia tetap percaya pada janji Tuhan bahwa dia beroleh kasih karunia, bahwa Tuhan juga memberikan kita kasih karunia-Nya yang tidak pernah berkesudahan, yang tak pernah habis-habisnya, yang selalu baru tiap pagi dan baru setiap hari. Dan karenanya hari ini Tuhan mau katakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia, mari. Dia mau mengatakan bahwa hari ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempunyai api yang menyala-nyala. Percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia datang ke dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Luar biasa enggak? Tuhan yang di surga, dia turun sendiri ke dunia. Dia datang padahal dia yang punya semua bumi ini. Dia yang menciptakan bumi ini. Dengan satu perkataannya terjadilah matahari, terjadilah bintang. Tetapi dia mau datang ke dunia di mana? Di palungan. Di mana? Di tempat tempat binatang. Itu menandakan dia seorang raja yang rendah hati. Dan Tuhan mau juga kita belajar rendah hati. Pada masa-masa pandemik ini kita belajar koreksi. Apa Tuhan yang masih Tuhan mau bereskan di dalam kehidupan saya. Kita boleh introspeksi apa yang Tuhan inginkan kepada saya. Untuk saya boleh masuk tahun 2021 nanti menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan sendiri katakan, apabila Tuhan bersama denganmu, kamu akan punya damai itu. If God with us, then we have peace. Dan we have peace, other should feel it. Kalau kita mempunyai damai itu, pasti orang sekitar kita akan merasakan bahwa ada damai di dalam diri kita. Dan hari ini Tuhan katakan, Tuhan sendiri datang dari surga ke bumi. Dia tidak mempercayakannya kepada malaikat. Dia datang sendiri untuk menjadi manusia karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dan dia bisa membuat kita menyelesaikan semua masalah kita karena dia yang punya surga. Karena dia tahu bahwa kebutuhan terbesar manusia itu adalah pengampunan. Sebab itu manusia butuh juru selamat. Tampaknya manusia itu binasa. Karenanya Natal adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan damai sejahtera akan diberikan kepada orang yang berkenan kepadanya. Bayangkan aja kalau orang kebakaran ya, menyelamatkan orang dari kebakaran tidak bisa dengan santai-santai. Kita pasti harus dengan segera ya. Karenanya itu Yesus tahu bahwa kita manusia ini perlu pengampunan. Karena kalau tidak kita akan binasa, kita akan masuk di dalam neraka. Jadi Natal itu adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dia datang pada 2000 tahun yang lalu sebagai bayi ya, tetapi nanti dia akan datang sebagai raja. Ya, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib ya, Bapa yang perkasa, dia akan datang menghakimi kita umatnya. Bagi orang yang tidak percaya, ya, dia datang seperti pencuri. Karena dia akan datang bagi orang yang percaya, yang mengejek, yang menghina, yang mengatakan, pengejek-pengejek akhir zaman mengatakan dari dulu Tuhan mau datang, tapi sampai sekarang belum datang.
Tetapi waktu dia datang nanti yang kedua kalinya, maka dia akan melihat bahwa Imam Mahdi itu, penguasa segala-galanya itu, dia datang dan mereka akan tersipu-sipu dan mereka akan kaget. Ternyata yang aku hina, yang aku tidak percayai, dia datang sebagai raja. Tetapi bagi orang yang setia kepadanya, yang terus percaya walaupun di tengah masalah, di tengah tantangan, maka dia akan menjadi bertemu muka dengan muka. Dan dia akan mengatakan, sekalipun selama ini aku harus menderita melawan kedaginganku, aku harus menderita mungkin berjuang untuk menjaga kekudusan, untuk menguasai diriku, untuk memberi pengampunan, tapi semua itu tidak sia-sia karena aku bisa melihat muka dengan muka. Hari ini pesan Natal kepada kita, seperti Tuhan datang ke dunia di palungan, di kandang domba untuk mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Mari kita belajar rendah hati. Untuk setiap firman yang disampaikan oleh gembala, mari kita responi. Berapa lama kita sudah hidup di dunia ini? Apakah yang kita harus lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita masih terus-terus seperti ini? Apakah kita harus sudah melakukan perubahan? Mari saudaraku yang kekasih, jangan buang waktumu. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Jangan buang-buang waktumu dengan menghabiskan waktumu. Misalnya, karena mungkin di rumah aja kita main gadget terus, kita main Instagram terus, kita main Facebook terus. Seolah-olah hidup ini tidak berakhir. Kita melalaikan waktu yang ada sampai suatu hari kita tersadar bahwa tidak banyak waktu yang tersisa karena kita membuangnya dengan sia-sia. Tapi hari ini Natal mengingatkan kita, kesukaan besar kuberikan bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia. Hari ini mungkin ada yang gak sukacita atau ada yang lagi ada masalah, ada yang lagi dalam pergumulan. Hari ini firman Tuhan tuh ya dan amin. Waktu Tuhan sampaikan, kesukaan besar kuberikan bagi seluruh bangsa. Terima itu, responi itu. Bahwa Tuhan mau punya kita kerendahan hati untuk mempercayai janjinya, untuk tetap setia kepada janjinya, untuk tetap setia kepadanya. Apapun yang kau alami hari ini, masalah, tantangan, apapun itu, Tuhan katakan, aku datang ke dunia ini untuk menyelesaikannya semua, untuk membereskan semuanya itu. Karena aku hidup dan aku ada Alfa dan Omega. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi pusat perhatianmu hari-hari ini? Kalau apa yang kau pusatkan dalam hidupmu itu adalah masalah, maka masalah itu akan menguasaimu. Tapi hari ini, mari kita pusatkan dengan kita percaya akan janji Tuhan. Kita imani janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Mari jangan buang waktumu untuk hari-hari ini. Hari-hari yang sangat amat dekat untuk kita menanti kerajaan Tuhan. Menanti Tuhan datang kedua kalinya. Mari kita belajar rendah hati. Belajar untuk meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hari ini firman Tuhan katakan, kesukaan besar aku berikan kepada seluruh bangsa. Apapun yang kau alami hari ini yang membuat kamu gak suka cita. Mungkin banyak hal kamu tidak sesuai dengan keinginanmu di tahun ini. Banyak semua rencana-rencananya semua tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada masalah dengan istri atau dengan suami atau dengan anak-anak. Apapun itu, dengan pekerjaan, dengan keadaan ekonomi, apapun itu. Hari ini Tuhan mau katakan, jangan takut. Seperti dikatakan kepada malaikat itu kepada Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia. Jangan takut. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan seperti Maria mengatakan, aku ini hambamu. Jadilah seperti yang dikehendaki Tuhan. Yang mau Tuhan inginkan hari-hari ini. Kita banyak mendengar firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat amat dekat. Ya, orang katakan kalau semua orang sudah mendengar nama Yesus, maka dia Tuhan datang. Dengan adanya pandemik ini, banyak sekali online, banyak Instagram, banyak live streaming. Itu kecepatannya luar biasa untuk memberitakan kabar baik. Dan saya mau saudaraku yang kekasih, kita semua belajar peka akan suara Tuhan. Bahwa hari ini Tuhan katakan, mari jangan buang-buang waktumu
menjadi marah, menjadi sakit hati, mengingat-ingat kesalahan orang ya, itu menguras tenagamu. Mari tanggalkan semua yang gak baik. Dan jangan cari-cari kesalahan orang, jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang. Jadilah pembawa damai. Karena firman Tuhan katakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu bagi orang yang berkenan kepadanya. Nah saudaraku yang kekasih, saya gak akan berlama-lama. Banyak mungkin hamba-hamba Tuhan kita bisa lihat di live streaming Tuhan mengingatkan kita. Hari ini Tuhan mau katakan, rendahkan hatimu untuk merespon firman Tuhan, untuk merubah hidupmu. Seperti Maria katakan, aku ini hambamu, jadilah seperti apa yang kau hendaki. Hari-hari ini, apapun masalah, tantangan yang kau hadapi, Tuhan katakan aku bisa selesaikan pada hari ini. Diselesaikan dengan baik ya. Akan ada sukacita yang aku berikan kepadamu kalau engkau percaya kepadaku. Tuhan mau katakan bahwa hari-hari ini adalah waktu kita untuk mencari firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Mempunyai waktu setiap hari. Dan setiap saat saya ingin seluruh jemaat atau teman-teman. Kalau ada ibadah kaum ibu atau live streaming, doa, GKI Berkat selalu melakukan setiap hari Rabu kita ada doa bersama, setiap hari Jumat kita ada doa bersama. Jangan menjauh dari pertemuan ibadahmu, karena itu akan membangun rohanimu. Hari-hari ini Tuhan mau katakan, dan firman Tuhan mau juga katakan, jangan kamu suam-suam, kamu harus panas atau dingin. Karena kita ini anak Tuhan, kita harus menyala-nyala. Karena dia sudah datang ke dunia ini. Seorang raja yang punya semua di muka bumi ini datang ke dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia datang karena dia mengasihi kita. Dan kita mau biasa-biasa aja? Enggak. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus raja yang punya semua di muka bumi ini, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang tadinya kita masuk ke dalam neraka. Maka kita harus hidup penuh berapi-api. Maka kita harus hidup penuh menyala-nyala. Kita harus semangat, kita harus bergairah. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua masalah kita di kayu salib. Dan hari ini Tuhan mau katakan bahwa Natal adalah kesukaan besar. Apapun yang kau alami hari ini, mungkin ada masalah, ada tantangan, ada ketakutan, ada khawatir. Karena semua yang masalah yang kita hadapi hari ini. Mungkin ada sakit yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan katakan, hari ini damai-Ku berikan bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara mau jadi orang berkenan kepada Tuhan? Kalau mau jadi orang berkenan kepada Tuhan, jadilah orang setia. Jadilah orang percaya kepadanya. Responi firman Tuhan. Yesus datang di palungan, menunjukkan bahwa dia rendah hati. Dia bisa aja datang dengan segala kemewahannya, ya, di istana, di anak raja. Tetapi luar biasa kedatangannya. Ada bintang besar. Ya, ada gak orang ulang tahun ada bintang besar? Gak ada kan? Dan diberitakan kepada seluruh bangsa kesukaan besar itu. Karenanya mari kita responi firman Tuhan. Untuk kita belajar rendah hati. Bapak kita aja diolok. Bapak kita diejek-ejek. Tetapi dia rendah hati. Kita nih baru ditegur aja. Baru diingetin aja. Kok bisa sih sakit hati ya? Gak mau melayani lagi, kita tinggalkan pelayanan karena sakit hati. Hari ini Tuhan bilang jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Ya, Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang tough. Karena Tuhan Yesus is peace. Dia bilang kan, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan mempunyai damai itu. Dan orang tuh harus merasakan apabila orang dekat-dekat kita. Dan karenanya Tuhan mau katakan hari ini, ya, mari kita jangan dingin, jangan panas, kita harus menyala-nyala. Kita harus punya fighter mentality. Kita harus punya semangat roh yang menyala-nyala. Karena kita punya Yesus yang sudah mengasihi kita. Yang sudah turun dari surga ke dunia menjadi manusia. Karena gak ada jalan lain. Amal, perbuatan, ibadah gak bisa menyelesaikan dosa. Yang hanya bisa menyelesaikan dosa adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia. Kemudian dia mati di kayu salib. Dia bangkit kembali. Maka semua masalah kita diselesaikan. Saudaraku yang kasih, kita akan menyelesaikan firman Tuhan hari ini. Natal adalah kesukaan besar. Apapun masalahmu hari ini. Seperti Maria, dia percaya loh. Dia yakin loh. Bisa aja dia umur 16 tahun. Aduh, saya umur 16 tahun. Tunangannya mau meninggalkan dia. Padahal dia beroleh kasih karunia.
Dan dia mengalami, mungkin 16 tahun Maria itu mungkin pada masanya itu juga pelayanan kali ya. Karena Tuhan pilih dia, pasti dia anak yang baik. Tiba-tiba dia hamil duluan. Apa kata dunia pasti dia katakan kan. Pasti dia pikir, aduh nanti saya dibilang apa, orang munafik. Wah cuman ngomongnya aja pelayanan, gak taunya dia munafik. Tetapi Maria begitu percaya dengan apa yang dikatakan malaikat, bahwa dia beroleh kasih karunia. Saudaraku, apapun yang kau hadapi pada saat ini, masalah demi masalah, bukan berarti Tuhan tuh jauh daripadamu atau tidak memberikan kasih karunia. Tapi ingat ini, ujung-ujungnya pasti akan indah. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan penuh harapan. Orang yang tidak percaya dengan rencana Tuhan, dia pasti akan bersungut-sungut. Mana rencana Tuhan? Kok saya begini-gini aja? Kok ternyata saya makin hari makin. Karena dia bersungut-sungut. Orang yang respon firman Tuhan, dia percaya. Walaupun dia tidak melihat. Karena firman Tuhan katakan, orang benar hidup karena iman. Jadi hari ini saya mau jemaat semua yang mendengar hari ini. Mari, jangan buang waktumu. Jangan kuras tenagamu. Jangan membuang energimu yang sia-sia. Percaya aja kepada Tuhan. Maria aja 2000 tahun lalu bisa percaya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang apa Tuhan kendaki. Dan dikatakan di Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang namanya Tuhan, ya kalau dia mengerjakan pekerjaan yang tidak masuk di akal pikiran kita. Jalannya tuh unbelievable, jalannya tuh unpredictable. Kalau kita mengerti jalannya Tuhan, berarti itu bukan jalannya Tuhan. Tetapi jalannya Tuhan tidak masuk di akal pikiran kita. Yang Tuhan mau kita setia aja, percaya aja bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dia dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal pikiran kita. Dia bisa menyelesaikan masalah kita dengan waktu yang sangat singkat. Kalau kita percaya, ya, yang Tuhan mau tuh Tuhan lagi proses kita aja. Jadi orang yang tahu rencana Tuhan, dia pasti mengucap syukur akan semua yang terjadi dalam hidupnya, bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kesukaan besar kuberikan bagi seluruh bangsa, dan damai sejahtera kuberikan bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang kasih, saya percaya semuanya kita ini belajar rendah hati. Dalam masa pandemik ini, Tuhan mau kita belajar rendah hati. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Semua imam-imam kepala rumah tangga, bawa anakmu. Jangan lagi tunda-tunda. Ingat hari ini. Apa yang kulakukan bertahun-tahun, apakah aku sudah berubah hari ini? Apakah aku masih sama aja? Hari ini Tuhan begitu baik. Jangan buang waktumu. Jangan sia-siakan kesempatan pada hari ini. Ambil keputusan. Sebab semua keputusan itu adalah ada pada dirimu. Semuanya, walaupun didoain sama pendeta yang hebat aja, kalau kamu gak ambil keputusan untuk berubah, kamu tidak akan bisa berubah. Hari ini katakan, Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Saya mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saya gak mau merayakan Natal menjadi orang yang munafik dengan masih melakukan dosa itu juga. Tapi hari ini saya mau merayakan Natal dengan menjadi orang yang seperti orang yang berkenan kepadamu. Dan Tuhan katakan, rendahkan hatimu, lakukan, menjadi imam, menjadi istri yang penolong, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mempunyai waktu untuk baca firman setiap hari dan merenungkannya, bukan buang-buang waktu di main gadget atau nonton drakor atau apapun, tetapi cari kerajaan Tuhan beserta kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan. Dan Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Mari kita melekat pada Tuhan, karena dia akan meluputkan kita dari hal-hal yang kita tidak lihat, yang kita tidak tahu. Tahun ini kita tahu banyak hal yang hal-hal yang tidak baik akan terjadi pada kita. Tetapi karena tangannya, invisible hand-nya, yang tidak terlihat, sepertinya semua keadaan tidak berubah. Tapi ingat, percaya janjinya ya dan amin, bahwa dia terus bekerja. Walaupun kita tidak lihat, dia terus bekerja untuk menyelesaikan yang ujung-ujungnya pasti indah buat kita semua, pribadi lepas pribadi, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Amin. Mari saya undang Singar, kita akan mau menyanyi Seorang Anak Telah Lahir. Hari ini saya mau jemaat semua kita ambil keputusan.
Firman Tuhan kan mengingatkan kita hari ini bahwa kesukaan besar aku berikan bagi seluruh bangsa. Percaya itu, pegang itu. Jangan anggap cuman ngomong doang. Ini firman, bukan saya yang ngomong. Kalau Tuhan bilang damai sejahtera aku berikan, kamu terima, kamu percaya. Sekarang nih mungkin ada yang lagi gak damai. Keuangannya lagi gak ada mungkin sekarang. Suaminya lagi masih marah-marah atau istrinya masih kemana gak tahu ya. Lagi lari kemana, jadi merayakan Natal cuma sendiri. Anak-anak berantem yang gak bisa akur. Tapi hari ini Tuhan katakan, kesukaan besar ku berikan padamu. Damai sejahtera ku berikan padamu bagi orang yang berkenan. Mari berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kau lakukan yang menyedihkan hati Tuhan. Tuhan firman Tuhan katakan, tanganku bukan kurang panjang untuk menolong engkau. Telingaku bukan kurang dengar untuk mendengar firman Tuhan. Atau mendengar permintaanmu. Tapi karena dosa, Tuhan mau hari ini bereskan itu. Tuhan katakan bereskan semua itu. Maka Tuhan katakan, aku akan memberikannya kepadamu anakku. Sebab engkau layak. Karena engkau setia dan melakukan kehendakku. Mari kita menyanyikan, seorang anak telah lahir untuk kita. Mari Natal itu pusatnya bukan pohon Natal, tetapi Yesus Kristus ada di hati kita. Karena dia sudah datang ke dunia untuk menyelesaikan semua masalah kita. Lambang
Engkau penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini kalau ada orang yang mencari jawaban, Dia penasehat yang ajaib. Serahkan semua pergumulanmu, serahkan pertanyaan-pertanyaanmu kepadanya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dia penasehat ajaib, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja yang damai. Tuhan katakan, hari ini mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan menyambut engkau, Tuhan memeluk engkau, Tuhan mengelus kepalamu dan mengatakan, aku mengasihi engkau anakku. Aku mencari engkau sudah lama. Kau melakukan ritual ibadahmu dari tahun ke tahun, tetapi engkau tidak mau memberikan hatimu seluruhnya kepadaku untuk dirubah. Tuhan mau katakan, pandemik ini, COVID-19 ini, Tuhan izinkan untuk merubah kita semua. Mari selesaikan apa yang belum beres dalam dirimu, dalam hidupmu. Engkau sendiri yang tahu. Jangan keraskan hatimu, rendahkan hatimu. Mari katakan, Tuhan, saya tidak mau jadi orang munafik yang merayakan Natal tapi masih melakukan dosa. Saya mau tinggalkan itu semua karena aku mengasihi Engkau, Tuhan. Aku mau, Tuhan, pada waktu Engkau datang sebagai Raja, aku bisa bertemu muka dengan muka. Aku bisa bersama Engkau. Dan aku bisa duduk bersama Engkau menikmati damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan. Tuhan, Kau tahu semua kebutuhan daripada semua jemaat, semua yang mendengar firman Tuhan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, sambutlah dia. Rendahkan hatimu, lakukanlah firman. Bertobatlah, bereskan semua. Dan Tuhan akan menyaksikan, memberikan kepadamu mujizat demi mujizat. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dengar telinga, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Dan itu akan terjadi. Tahun 2021, Tuhan katakan bagi dunia tahun 2021, mungkin tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, semuanya belum bisa memberikan kepastian. COVID-19 kita nggak tahu kapan selesainya. Walaupun negara yang paling hebat aja nggak bisa memastikan kapan selesainya COVID-19. Tapi Yesus kita punya kepastian. Kalau dia berjanji ya dan amin. Bahwa rancanganku kepadamu rancangan masa depan penuh harapan. Dan kau beroleh kasih karunia. Dan aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Terima kasih Bapa. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mendengar firman Tuhan, mereka mendapat jawaban. Mereka dikuatkan. Mereka gak jadi orang yang jadi suam-suam aja. Tapi mereka menjadi orang yang punya gairah, menyala-nyala untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu dan menyaksikan, memasyurkan kebesaran-Mu dan memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Barang siapa percaya kepadamu tidak binasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah jemaat, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan melakukan prosesi malam kudus. Saya ingin mengajak para jemaat sekalian untuk menyalakan lilin di rumah masing-masing sambil menyanyikan lagu malam kudus. Dan sebagai simbol saya akan menyalakan lilin yang ada di hadapan saya. Mari sambil lilin dinyalakan kita nyanyikan malam kudus sunyi senyap bintangmu gemerlap. Malam kudus sunyi senyap bintangmu gemerlap. Juru selamat
Lili boleh kembali dimatikan. Baiklah jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami ini, Tuhan. Biarlah persembahan kami bisa, Tuhan, memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah ini, Tuhan, persembahan kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, amin. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan Kesukaan Bagi Dunia. Kita menyatakan, hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Kesukaan bagi Tuhan. Kesukaan bagi Tuhan, penebus datanglah. Lihat hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan saudara. Mari sebelum kita menutup ibadah Natal pada hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu dan juga kaum wanita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di bukit dan di mana jua, hai, siap
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau telah berkati kami, memuji, menyembah Tuhan, demikian juga belajar akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Bapa bimbing kami Bapa supaya kami sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami, demikian juga di dalam kami akan memasuki hari-hari yang baru, tahun yang baru ini, kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati juga gembala sidang kami yang juga telah Tuhan percayakan untuk sampaikan sabda kebenaran bagi kami semuanya. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dalam pengurapan Tuhan, dan kami semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga memohon kemurahan Tuhan juga buat gerejamu ini. Mari Bapak Engkau memberkati terus senantiasa, sehingga kasih karunia anugerah Tuhan, berkat Tuhan berlimpah-limpah, menuntun, mengarahkan kami untuk terus senantiasa tertuju kepadamu di dalam hidup kami. Berkati juga oh Tuhan Yesus, bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka juga sungguh-sungguh bekerja berkarya untuk memajukan, menjayakan bangsa ini. Dan kami juga berdoa buat oh Tuhan Yesus, penyakit COVID-19 yang juga masih merajalela di bangsa ini, demikian juga di dunia ini. Mari Tuhan Engkau memberkati juga Bapa, supaya COVID-19 ini dienyahkan dari bangsa ini, demikian juga dari dunia ini oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Demikian juga mereka yang bekerja, oh Tuhan Yesus, yang merawat, demikian juga mereka yang sakit. Tuhan Kau berkati, lindungi dalam kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Kau berkati Tuhan. Terpuji Kau Bapa kami yang Maha Baik. Kami juga berdoa mohon kemurahan Tuhan juga buat rencana-rencana ke depan juga bangsa kami Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati juga Bapak, supaya semuanya di dalam vaksin yang akan dilakukan di bulan-bulan yang akan mendatang ini, sungguh dalam pimpinan penyertaan Roh Tuhan berhasil dengan baik oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan tolong Kau berkati bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan. Demikian juga yang berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mari Bapak Engkau menolong, Kau memberkati dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpahlah. Dan tuntun gereja Tuhan supaya bersatu dalam kasih Tuhan. Melayani, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Oh haleluya. Suku-suku bangsa yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus, siapapun mereka Tuhan, mari Bapak Engkau jamah, lembutkan hati mereka Bapak, supaya mereka juga memperolehkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus kasihanilah. Demikian juga kami mohon belas kasih murah Tuhan juga buat bangsa umat pilihan Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati juga dengan berkat yang berlimpah-limpah. Oh glory, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Bapak bimbing kami terus nanti Bapak dalam kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Sehingga makna Natal ini sungguh-sungguh meresap menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Menuntun langkah-langkah kami kepada keberuntungan, keberhasilan di dalam setiap saat, di dalam setiap waktu oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, berdoa, menyerahkan hidup kami. Demikian juga dari doa ini kepada tangan Tuhan Yesus saja. Demikian juga menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi para murid-Mu. Demikian juga bagi kami malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak raja, jadilah terang dan garam dengan bakal firman Tuhan yang barusan kita dengar. Sehingga Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus berikan, limpahkan, percayakan berkatnya berlimpah, selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, Maranatha, jemput kita sebagai saleh-salehnya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Jemaat sekalian, ibadah telah selesai. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Mari kita menyanyikan We Wish You a Merry Christmas. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Jangan lupa untuk bergabung kembali di ibadah online kita. Dan juga mengajak teman-teman. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat berkat yang terkasih. Puji Tuhan, kita sudah berada dalam penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa warta untuk bisa jemaat ketahui. Yang pertama adalah ibadah tutup tahun yang akan kita lakukan pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dalam ibadah ini kita akan menggunakan channel YouTube GKI Berkat dan juga Facebook Julia Helena Hutapea. Nah, jemaat bisa memilih dari salah satu channel tersebut. Nah, dalam ibadah ini jemaat dihimbau untuk menyediakan kertas. Ya, kertas itu akan digunakan untuk menulis visi dan misi jemaat secara pribadi untuk tahun 2021. Nah, seperti yang sudah biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau tahun sebelumnya gereja yang menyediakan, tetapi tahun ini jemaat siapkan kertasnya masing-masing serta alat tulisnya. Nanti akan dibimbing oleh Ibu Gembala pada saat hari hanya nanti tanggal 31. Nah, untuk berikutnya, gereja menyediakan tata ibadah kepada seluruh jemaat khusus untuk tata ibadah keluarga tutup tahun 2020. Ya, jadi gereja menyediakan dalam bentuk format PDF dan akan dikirim melalui WA. Nah, sehingga jemaat bisa masing-masing melaksanakan ibadah di keluarganya masing-masing sesuai dengan tata ibadah yang sudah disiapkan. Nah, kalau mau ada tambahan-tambahan lagu ataupun tambahan-tambahan lainnya boleh. Jadi tidak menjadi kaku, tapi itu menjadi tuntunan kepada jemaat untuk bisa melakukan ibadah bersama keluarganya masing-masing. Dan yang terakhir, kita akan melakukan ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ibadah ini akan menggunakan channel Google Meet. Jadi Ibu Gembala akan bisa berinteraksi dengan kita semua melalui Google Meet ini, sehingga kita bisa saling menyapa juga dalam tahun yang baru, tahun yang akan kita mulai bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2021 yang akan datang. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan akhirnya kami mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.